Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Teman-teman tadi bisa lihat aja ya sendiri, ini tuh sekitar jam 6 pagi. Nah, tadi saya ngegoreng piscok, terus saya juga lagi masak buat sarapan bakso mie. Untuk sarapannya juga menunya simple banget sama seperti biasa. Nah, ini saya ke depan, posisinya saya tuh belum beberes rumah, jadi tadi sekitar jam setengah 6 pagi saya tuh baru mulai masak-masak. Nah, untuk beberes rumahnya itu nanti nunggu Pak suami berangkat kerja, jadi beberes rumahnya itu sekitar jam setengah 7, nanti sekitar jam 7 baru saya tuh mandiin anak-anak, terus juga nyuapin kakak Alea. Nah, BTW ini Pak suami tuh lagi ngefoto-fotoin barang dagangannya Pak suami. Jadi kemarin tuh ada yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alea, emang Pak suaminya itu jualan apa? Nah, jadi Pak suami saya tuh jualan velg mobil. Oke, lanjut lagi. Ini posisinya anak-anak tuh masih pada bobok semua di kamar sekitar jam 6 pagi. Pokoknya kalau ayahnya itu lagi shift pagi, biasanya anak-anak tuh bangunnya pada siang semuanya, sekitar ya jam setengah 7 ataupun jam 7-an. Tapi kalau Pak suami saya tuh lagi kerja shift malam, biasanya itu bangunnya pada pagi-pagi semua, sekitar jam 5 juga udah pada bangun. Oke, alhamdulillah banget untuk masakan saya semuanya udah selesai. Ada tumisan, ada telur tahu, terus juga ada bawang goreng sama ada kerupuk. Udah kayak gitu aja. Untuk nasi punya Pak suami sengaja udah saya ambilin terlebih dahulu, soalnya Pak suami saya tuh kurang suka kalau misalkan makan nasinya itu panas. Nah, kalau saya ngambilnya tuh dadakan aja. Lanjut, di sini saya tuh mau nge-refill gula sama minyak. Soalnya gula sama minyak di tempatnya itu udah pada tinggal dikit, jadi emang udah harus direfillin. Nah, untuk stok bulanan saya ini alhamdulillah masih banyak, jadi kemungkinan nanti saya belanjanya itu sengaja agak banyakan karena buat sekalian stok pas bulan puasa. Nah, nanti pas mendekati akhir-akhir, jadi kan tanggalnya itu kayak mepet banget buat pulang kampung ya. Kayaknya sih saya tuh nggak bakal belanja bulanan, tapi nggak tahu juga ding, makanya saya tuh nanti belanjanya kemungkinan sih agak lumayan banyak. Jadi belanja bulanannya itu nanti aja kalau habis mudik ataupun habis pulang kampung lebaran. Tapi nggak tahu juga ding nanti ya. Nah, oke, lanjut lagi. Ini gulanya itu lagi saya masukin ke toples yang kecil sama yang gede. Ini di dalam gulanya tuh kayak ada item-itemnya, jadi saya ambil terus saya buang. Nah, jangan lupa ditutup, terus ya udah tinggal ditaruh lagi aja di tempatnya. Untuk minyak tuh teman-teman bisa lihat aja ya, ini tuh tinggal dikit. Jadi setiap bulan kalau saya ngitung-ngitung ya habisnya itu sekitar 4-5 literan minyak. Saya nggak tahu itu termasuk boros ataupun enggak, soalnya emang sering banget sih kayak ngegoreng-goreng ikan ataupun goreng-gorengan yang lain-lainnya. Nah, untuk minyaknya nanti tuh bakal nyisa sedikit, nggak apa-apa, bakal saya masukin aja ke tempat bekas minyak ataupun tempat bekas jelantah gitulah ya. Kalau di saya minyak bekas tuh namanya jelantah. Kira-kira ada yang samaan nggak? Kalau misalkan ada yang samaan, nah ya komen dong di bawah biar saya tuh tahu. Oke, lanjut lagi. Nih anak-anak posisinya itu udah pada mandi semuanya, dan posisinya kakak Ale juga udah pulang sekolah. Rumah alhamdulillah udah rapi, tapi kalau di bagian kamar jangan ditanya ya teman-teman semua, pasti itu berantakan terus kalau kamar tuh nggak pernah rapi sama sekali. Nah, untuk di bagian ruang tamu ini alhamdulillah udah rapi lah ya, soalnya kan di bagian ruang tamu tuh jarang banget ditempatin. Kalau misalkan saya lagi nungguin kakak Alia doang baru saya tuh nempatin ruang tamu. Biasanya lebih sering tuh emang beraktivitas di kamar kalau misalkan semua pekerjaan rumah udah selesai. Nah, di bagian ruang makan ini juga nggak terlalu berantakan banget. Terus di bagian sini tuh ada manggis. Kemarin saya tuh nitip manggis sama Pak suami pas pulang kerja shift pagi. Alhamdulillah Pak suami tuh mau. Soalnya manggis di Karawang harganya itu Masya Allah masih murah banget. Jadi harga per 3 kilonya itu cuma 20.000. Nah, oke, lanjut lagi. Di bagian sini kan udah rapi nih, bakal saya liatin juga sama teman-teman semua di bagian dapur tuh kayak gimana. Alhamdulillah sih sama-sama rapi, cuman ada satu cucian mangkok, cuman emang belum saya cuci karena lagi mager. Nah, untuk semua cucian piring itu juga udah saya tatain ke tempatnya masing-masing, soalnya kan udah tiris. Ini kakak lihat tadi tuh ngambil jajan, makanya ini lemarinya itu kebuka.
Terus tadi pagi-pagi saya juga sempat nyuci pakaian, cuman ya emang lagi-lagi nggak saya videoin. Nah ini pakaiannya udah saya jemurin. Nanti kalau misalkan cuacanya panas di Karawang, insya Allah kalau misalkan siang ataupun sore ataupun malam udah kering, langsung bakal saya setrika. Nah di bagian situ ada beras, sengaja banget saya taruh di atas. Soalnya kalau misalkan ditaruh di bawah, yang ada tuh nanti buat mainan adik Mauren, dan yang ada nanti berasnya itu malah tumpah kemana-mana. Sayang banget kan ya jadinya. Dan tara, ada adik Mauren lagi. Ini adik Mauren minta digendeng, karena adik Mauren kalau misalkan jalan sendiri di lantai itu kayak masih takut, makanya saya gendeng. Ini saya ngegendengnya pun nggak yang kenceng-kenceng banget, karena sebenarnya adik Mauren tuh udah bisa jalan, cuman ya kayak gitu, takut. Dan emang kadang masih sering berangkat aja sih, nggak apa-apa lah ya, semua kan emang harus bertahap. Pokoknya ikutin aja alurnya kayak gimana. Oke lanjut. Nah tadi saya juga sempat belanja, cuman emang belanjanya itu nggak banyak. Ada beberapa protein hewani yang saya beli, cuman yang saya liatin sama teman-teman semua bebek ungkepnya aja. Untuk yang lain-lain udah masuk ke dalam freezer. Tadi saya tuh beli ikan lele. Ikan lele harga persatuannya itu 4.000. Nah kemarin saya belinya itu 4. Terus saya juga beli ikan mujair. Untuk harga persatuannya itu 10.000. Emang agak lumayan gede sih dari biasanya. Nah saya ngambilnya tuh cuman 2 aja. Terus saya juga beli bebek ungkep, untuk habisnya itu sekitar 65 ribuan kalau nggak salah. Nah untuk persayurannya, ini waktu saya belanja di warung sayur habisnya itu sekitar 60 ribuan. Saya beli bayam, harganya itu 2.000 ataupun 3.000. Terus ini daun ubi harganya 2.000, untuk kangkung kalau nggak salah harganya 3.000, sama aja kayak bayam. Nah untuk daun pandan harganya 2.000, untuk pisang ini harganya tuh 1.000. Terus untuk buncis harganya itu 2.000, kacang panjang 4.000, cabai merah gede harganya itu 9.000 yang saya ambil. Terus untuk untuk bawang merah harganya itu 12.000. Untuk toge yang saya ambil harganya itu 2.000. Terus untuk bawang putih harganya itu kalau nggak salah sekitar 7 ribuan. Nah untuk timun harganya itu 2.000, lengkuas sama jahe juga sama harganya 2.000. Udah belanjaan saya cuman kayak gitu aja. Oh ya ada tempe saya ngambil satu ini yang ukurannya tuh kecil, harganya tuh 6.000. Pokoknya belanjanya itu beneran sedikit banget, karena laki-laki tuh saya suka bingung gitu loh kalau misalkan ke tukang sayur cuman ada sayuran kayak gitu aja. Kira-kira mau masak apa lagi gitu loh, udah kayak bosen banget. Apalagi kalau misalkan beli dulu Arya sama aja, saya suka bingung gitu loh kira-kira mau beli makanan apa. Jadi ya sebosen-bosennya saya sama masakan saya sendiri, kata Pak suami itu masih mending makan masakan kamu daripada nanti pulang kerja harus beli masakan sendiri ataupun makanan sendiri, nanti yang ada Pak suami juga sama-sama bingung. Oke lanjut, untuk bebeknya ini mau langsung saya goreng aja. Oh ya untuk bebeknya ini harga per satu ekornya itu satu potong, untuk harga satu potongnya itu 15.000. Nah saya cuman beli 2 aja. Untuk bebek ungkepnya beneran saya nggak bohong, ini tuh enak banget, tapi sayangnya bebeknya itu kayak kurang empuk, nggak kayak biasanya. Nah untuk bebeknya ini tinggal saya goreng aja pakai api yang sedang, jangan terlalu gede takutnya nanti malah gosong. Nah kalau misalkan lagi ngegoreng bebek jangan lupa ditutupin pakai tutup panci, soalnya kalau enggak minyaknya itu beneran meletok kemana-mana. Nah untuk sambelnya saya bikin sambal terasi kayak biasa aja, terus nanti juga ada lalapan, kacang panjang, timun, dan juga toge. Udah kayak gitu aja, beneran simpel banget. Terus saya juga lagi ngegoreng tempe, pokoknya nggak mau yang ribet-ribet. Ini posisinya Pak Suami itu kan lagi si pagi, makanya saya masaknya itu beneran simpel banget, dan ini masaknya juga habis maghrib. Nah tempenya udah tiris, jadi langsung saya angkat, terus saya taruh di piring aja. Untuk masakannya ya udah cuman kayak gini aja. Saya nggak bikin sayuran karena emang lagi bosen aja gitu sih mau bikin tumisan apa. Nah untuk minyaknya ini saya bersihin, soalnya kan baru dipakai 1 kali, sayang banget gitu kali-kali buat ngegoreng apa nanti. Oke lanjut, untuk si lalapannya ini bakal saya taruh di cobek aja biar nanti tuh nggak terlalu kebanyakan cucian piring. Dan tada, Masya Allah, untuk lauknya cuman kayak gini aja, nggak apa-apa lah ya, yang penting kan kenyang. Pak suami saya juga kalau misalkan dikasih lauk apapun, insya Allah selalu dimakan. Oke lanjut lagi, di sini saya tuh mau bikin piscok, karena saya sama kakak Ale tuh suka banget sama piscok. Kalau Pak suami tuh kurang suka sama piscok. Tapi ya gitu, kalau misalkan bikin piscok tuh nggak mau banyak-banyak, jadi bikinnya tuh secukupnya aja. Biasanya saya cuman beli kulit lumpia 1 ataupun 2. Nah untuk 1 biasanya tuh 1 plastik ya, maksudnya isinya sekitar 6 lembar.
Nah, kalau lagi bikin piscok saya kayak gini ya, ataupun ya sesuai versinya teman-teman. Kalau saya lebih suka pakai yang mie seseres, soalnya nyoklat banget, terus juga meleleh, enak gitu lah. Untuk mie seseresnya saya kurang tahu nih mereknya itu apa. Pokoknya saya sering banget pakai mie seseres yang merek itu. Nah, untuk kulit lumpianya tinggal digelar, terus nanti bagian atasnya dikasih pisang, terus juga mie seseres sama keju. Kalau dikasih keju tuh enak, soalnya kayak ada asin-asinnya gimana gitu. Nah, untuk perekatnya saya nggak pakai yang lain-lain, pakainya itu tepung terigu. Dulu tuh saya pernah banget ya pakainya itu tepung beras ataupun aci, malah hasilnya itu jadi alot banget waktu dimakan. Nah, untuk piscok ini tuh buat cemilan saya kalau misalkan pengen ngemil terus bingung gitu mau ngemil apa, ya udah tinggal ngambil aja di dalam kulkas terus nanti tinggal digoreng. Untuk piscok ini juga nggak buat stok yang lama-lama, cuman paling buat stok 2 ataupun 3 harian aja. Nah, udah selesai bikinnya. Yaudah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.